telah begitu banyak bertemu juga orang, sahabat, teman, kerabat sendiri. Dan kita pun di masa depan juga akan selalu bertemu dengan mereka, orang baru mungkin, atau sahabat dan kerabat. Ketika kita menyadari bahwa kita hidup tidak bisa sendiri, keberadaan orang lain begitu amat penting untuk menunjang kehidupan kita, maka kita pun hendaknya memiliki pedoman, memiliki pengetahuan. Kira-kira siapa yang perlu saya jadikan sahabat, teman dalam menjalani kehidupan ini? Karena memang sahabat, teman itu juga bisa membantu kita untuk mengatasi segala macam kesulitan, sehingga kita pun bisa menjalani kehidupan ini dengan mudah kadang. Tetapi tidak jarang juga kalau kita salah menempatkan diri, juga salah menjadikan orang itu sebagai teman hidup, justru kesulitan itu juga bisa datang. Maka dalam situasi seperti itu, atau dalam situasi seperti ini, ketika kita membutuhkan seorang teman untuk bisa menjalani kehidupan ini, maka hendaknya kita memiliki pedoman, memiliki pengetahuan agar kita tidak salah berteman, bersahabat. Nah, tentu pedoman dan pengetahuan ini harusnya merujuk kepada Dhamma, ya, karena Dhamma yang diajarkan Sang Buddha adalah sudah sempurna, seperti yang biasa kita baca di dalam Dhammanusati, yaitu Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Kenapa Dhamma ini bisa dibabarkan dengan sempurna? Karena memang Sang Buddha ini sudah sempurna, sudah mencapai pencerahan. Maka apa yang disampaikan, yang diajarkan tentu juga sempurna, karena disampaikan oleh yang sempurna. Lalu sekarang menjadi pertanyaannya adalah, pedoman apa yang perlu kita tanamkan di dalam diri ini agar kita ini bisa menjalani kehidupan dengan damai di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang ini. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menceritakan sebuah kisah yang tentu kisah ini bisa kita jadikan pedoman untuk membekali diri kita agar tidak salah berteman, tidak salah menjadikan orang itu sebagai sahabat kita untuk menjalani kehidupan ini. Cerita ini tentu sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar, ya, mungkin bahkan berkali-kali. Tetapi tidak menjadi soal, nanti ada manfaat makna di balik cerita ini. Diceritakan bahwa ketika Sang Buddha muncul di dunia, ada seorang pemuda yang begitu bengis, ya, jahat, ya, begitu buruk perilakunya. Siapa? Nah, dia disebut sebagai Anggulimala, pembunuh, ya, pembunuh berdarah dingin yang begitu kejam, ya, kejam sekali. Nah, mendapatkan julukan Anggulimala ini karena ia ini membunuh orang, manusia ini, dan setelah itu mengambil satu jari. Nah, jari ini dipotong dan dijadikan untaian kalung, ya, jadikan digabung menjadi satu dan dijadikan untaian kalung. Maka ya disebut sebagai Anggulimala, yaitu memiliki kalung jari, ya, jari manusia. Nah, diceritakan bahwa ketika Anggulimala ini lahir, ada kejadian yang begitu istimewa, ya. Ada kejadian diikuti dengan kejadian yang tidak biasa kalau dibandingkan dengan bayi yang baru lahir secara umumnya. Nah, ketika Anggulimala ini lahir, diceritakan bahwa beberapa benda seperti mungkin pedang atau beberapa
benda senjata ini di dalam istana misalnya ini bergerak dan muncul sinar ya, memunculkan sebuah sinar atau bergerak sendiri. Nah, ketika itu Raja Pasenadi menjadi ketakutan, ya, ketakutan. Artinya bahwa benda-benda senjata tersebut itu bergerak dan menimbulkan sinar. Nah, di pagi-pagi ayahnya ini adalah Brahmana atau yang biasa berdoa, ya, memimpin doa di kerajaan tersebut. Nah, pagi-pagi datang ke istana dan Raja Pasenadi bertanya, nah, semalam ini ada kejadian aneh ini. Di istana ini tiba-tiba ini senjata ini bergerak dan mengeluarkan sinar. Ada bahaya apa tentang diri saya atau ada bahaya apa yang akan mengancam keselamatan saya atau kerajaan? Nah, Brahmana ini menceritakan bahwa tidak ada bahaya yang akan datang kepada Baginda. Senjata ini bergerak atau mengeluarkan sinar itu karena anak saya telah lahir di malam hari. Lalu apa yang akan terjadi? Bahwa diceritakan peramal doa ini, Brahmana ini meramal bahwa ia akan menjadi seorang perampok. Dia akan menjadi seorang perampok. Nah, Raja Pasenadi juga bertanya kembali lebih lanjut, apakah ia akan sangat membahayakan? Dia merampok ini sekelompok dengan orang atau akan berjalan seorang diri? Nah, ini dijawab oleh Brahmana tadi yang ayahnya sendiri itu adalah ia akan seorang diri. Nah, karena Raja Pasenadi mengetahui, mendapat jawaban bahwa ia hanya akan seorang diri untuk merampok, maka ya dibiarkan saja, tidak menjadi soal ya. Apakah ketika itu, apakah anak ini harus dibinasakan atau dibunuh, ataukah dibiarkan hidup? Nah, ini bapaknya. Nah, Raja Pasenadi menjawab bahwa kalau ia akan bekerja seorang diri tidak akan menjadi soal, biarkan dia hidup, diberikan pendidikan yang baik. Nah, nanti lama-lama kan bisa berubah ya, berubah dengan pendidikan yang baik, dengan ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan, nanti bisa berubah, tidak menjadi perampok. Akhirnya dibiarkan dihidup ya, dikasih kesempatan karena kasih sayang itu, jadi tidak ingin dibunuh. Nah, perlu kita ketahui ibu bapak bahwa memang di masa lalu ramalan-ramalan ini sebetulnya sudah muncul ya, sudah muncul seperti ketika Pangeran Siddhartha lahir ke dunia, ketika sebelum jadi Buddha baru lahir. Nah, ini kan juga diramal. Raja Suddhodana memanggil para Brahmana yang mengetahui tentang Weda, yang terkemuka. Ada ketika itu mengumpulkan banyak sekali Brahmana, tetapi ketika dikumpulkan memilih ya dari sekian banyak Brahmana ini memilih dari 8. Artinya 8 Brahmana itu yang diminta untuk melihat bayi yang baru lahir di kerajaan ini kira-kira nasibnya ini ke depan ini bagaimana. Nah, dari 8 Brahmana itu ramal ada 7 Brahmana yang memberikan 2 kemungkinan setelah melihat tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda di jasmaninya. Nah, ini tidak seperti manusia biasa. Nah, ya, jadi ada tanda-tanda manusia luhur, manusia agung. Terutama 32 tanda manusia agung. Setelah dilihat, 7 Brahmana menyatakan bahwa pangeran ini ada 2 kemungkinan. Kalau seandainya ia menjalani kehidupan sebagai berumah tangga, mewarisi tahta, ia akan menjadi raja dunia atau Cakrawati. Raja yang memimpin dengan sangat adil, makmur, bisa menyatukan negara-negara di India dan akan makmur, Cakrawati. Nah, ini ada di Sutta Didika Nikaya. Nah, tetapi para Brahmana yang ketujuh itu juga menyatakan kalau seandainya pangeran ini meninggalkan istana, memilih menjadi seorang petapa, ia akan menjadi Buddha. Nah, ini jadi 7 Brahmana. Tetapi ada satu Brahmana
dengan penuh keyakinan ini adalah Brahmana yang termuda pada saat itu. Usianya adalah yang paling muda di antara 7 Brahmana yang lain, yaitu Kondanya. Ya, ini meramal bahwa hanya satu kemungkinan kalau setelah melihat dari berbagai ciri jasmani, tanda-tanda jasmani, hanya satu kemungkinan, pangeran akan menjadi Buddha, meninggalkan istana. Nah, akhirnya kan kalau merentet ceritanya itu kan Raja Sudodana juga bagaimana agar anak saya ini tidak menjadi seorang petapa, tidak menjadi Buddha, maka dijelaskan jangan sampai melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal. Maka hampir 29 tahun lamanya ketika menjadi pangeran, Pangeran Siddhartha ini selalu dihibur dengan nafsu indriawi, ya, dihibur dengan kesenangan-kesenangan indriawi. Yang usianya sudah tua disingkirkan. Yang ada di sampingnya yang melayani ini adalah yang masih usia muda, agar mencegah Pangeran Siddhartha ini tidak keluar. Tetapi ramalan apa yang diramalkan oleh Brahmana Kondanya akhirnya kan tepat, ya. Jadi apa yang diramalkan itu tepat, meninggalkan istana dan menjadi Buddha. Jadi di masa lampau, kurang lebih 2600 tahun yang lampau itu juga sudah ada ramalan, ya, ramalan. Begitu juga dengan Anggulimala ini juga diramal bahwa kelak ia akan menjadi seorang perampok. Tetapi ia berjalan seorang diri. Karena ia berjalan seorang diri seolah-olah ya udahlah, kan perampok kan kalau seorang diri ini tidak sangat membahayakan. Biarkan hidup. Raja Pasenadi mengatakan biarkan hidup, berikan pendidikan yang baik. Akhirnya setelah cukup umur, orang tuanya menyekolahkan, memberikan pendidikan ke Takasila. Dijelaskan bahwa ke Takasila pada saat itu memang pusat pendidikan, diceritakan bahwa pusat pendidikan itu yang terkenal adalah Takasila. Mungkin kalau di Indonesia di mana pusat pendidikannya? Mungkin di Jogja. Nah, ada kan pusat-pusat pendidikannya itu. Nah, ketika itu di India itu sering disebutkan bahwa kalau orang yang ingin berpendidikan lebih maju, pergi ke Takasila. Mungkin di Indonesia juga ada pusat-pusat pendidikan yang khusus. Kan kalau di sana ini adalah pusat pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, setelah dikirim orang tuanya untuk mengenyam pendidikan ke Takasila, diceritakan bahwa di dalam komentar sebetulnya namanya awalnya adalah Ahimsaka. Ya, Ahimsaka itu artinya adalah tidak berbahaya, ya, tidak kejam atau tidak berbahaya. Karena kalau menurut ramalan adalah ia menjadi perampok, bisa membunuh. Agar dia tidak menjadi seorang perampok, tidak menjadi seorang yang kejam, tidak berbahaya, orang tuanya memberikan nama Ahimsaka, ia yang tidak berbahaya. Nah, dari awal sudah mengetahui bahwa ia berbahaya, maka biar tidak berbahaya dikasih nama Ahimsaka. Nah, ketika sudah berpendidikan itu diceritakan bahwa Ahimsaka ini begitu pintar, cerdik, baik, ya, baik, pandai. Nah, karena kepandaian itu ia baik, ia juga bersahabat dengan gurunya, keluarga gurunya, ia disayang oleh gurunya. Nah, murid-murid yang lain ini pada iri, bagaimana caranya ini untuk menjatuhkan Ahimsaka ini. Nah, para murid-murid yang lain karena melihat keirian, melihat tidak suka Ahimsaka menjadi anak yang pintar, disayang gurunya. Nah, dia bersekongkol dengan yang lain. Sekelompok siswa itu bersekongkol bagaimana untuk menjatuhkan Ahimsaka. Nah, diceritakan bahwa murid-murid ini membentuk 3 kelompok, ya, 3 kelompok, mulai merancangkan sebuah rencana, membentuk 3 kelompok. Kelompok yang pertama menyatakan bahwa Ahimsaka ini, saya mendengar bahwa ia ini tidak baik, ia melakukan menyeleweng dengan istri guru. Nah, yang pertama kali gurunya tidak percaya
bahwa ahimsaka ini adalah melakukan hal yang tidak benar kepada istrinya. Nah, yang kedua juga datang mengatakan bahwa saya mendengar bahwa ahimsaka ini tidak baik, dia mempunyai perilaku yang tidak baik, tidak senonoh ataupun menggoda istri guru. Masih tidak percaya. Tetapi kan ada kelompok yang ketiga, karena sering mendengar suara-suara, sering mendengar pendapat atau mendengar suara-suara seperti itu, informasi seperti itu, akhirnya guru juga bisa percaya. Kalau 1, 2, 3 percaya, lama-lama dia percaya karena dikasih informasi beberapa kali. Nah, akhirnya gurunya juga memberikan rencana bagaimana saya agar bisa melenyapkan ahimsaka. Tetapi bukan dengan cara saya. Kalau dengan cara saya mungkin saya akan mendapatkan nama yang buruk. Sebagai guru saya bisa mendapatkan nama yang buruk. Maka agar ahimsaka ini bisa celaka ataupun bisa terbunuh, tetapi bukan saya yang membunuh, nah saya punya rencana. Akhirnya gurunya menemui ahimsaka dan mengatakan bahwa pendidikan sudah selesai, tapi harus ada timbal balik. Ya, apa yang perlu dilakukan? Harus gurunya minta jari manusia sampai 1000 manusia. Awalnya ahimsaka tidak ingin, tidak mau, karena kan ia sebetulnya adalah anak baik. Nah, anak baik. Cuma karena gurunya juga meminta, ya, karena berbaktinya kepada gurunya, ahimsaka akhirnya menuruti. Nah, diceritakan pada saat itulah ahimsaka ini mulai membunuh manusia untuk mengumpulkan jarinya. Ya, diceritakan bahwa selama hampir ia lakukan itu membunuh manusia itu sudah 999 manusia yang dibunuh. Banyak sekali, betapa sangat kejamnya. Ya, betapa sangat kejamnya. Nah, pada saat sudah mengumpulkan 999 itulah ketika itu negara di Sawati yang dipimpin oleh Raja Pasenadi ini, masyarakat di desa-desa ini mulai mengeluh ada penyamun, ada perampok, kami pergi dari desa. Nah, akhirnya karena tidak mampu menangkap, akhirnya Raja Pasenadi ini ingin menangkap beserta dengan tentara yang banyak, ya, dengan tentara yang banyak berkeinginan. Nah, pada saat itu ibunya ini mengetahui bahwa ini pasti anak saya yang akan diburu oleh raja. Nah, bagaimana ini? Bagaimana? Akhirnya bertanya kepada suaminya, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Nah, suaminya ya tidak bisa mengambil keputusan. Bagaimana? Tidak bisa. Nah, tetapi beda dengan seorang ibu, dikatakan seorang ibu ini kan halus, batinnya halus dan memiliki kasih sayang yang begitu besar terhadap anaknya. Nah, apalagi kalau seandainya anak itu adalah anak tunggalnya, seperti yang tercatat di Karya Metasuta misalnya kan, bagaikan seorang ibu yang mempertaruhkan jiwanya untuk melindungi anak tunggalnya. Ya, artinya kan di situ seorang ibu itu akan rela mati-matian untuk melindungi anaknya, apalagi ini anak tunggal. Nah, inilah kasih sayang seorang ibu, ya, begitu lembut. Begitu juga ibunya ahimsaka ini ketika mendengar bahwa ahimsaka ini mulai diburu oleh Raja Pasenadi dan para pasukan. Nah, ia mulai duluan untuk mencari di mana anak saya ini berada, dengan harapan ia dikasih nasihat dan mengubah perilakunya akan menjadi baik. Ya, ketika itu ibunya sudah mulai mendatangi hutan. Nah, tetapi pagi-pagi Sang Buddha mengetahui, ya, Sang Buddha biasanya kalau pagi-pagi diceritakan bahwa ingin melihat kira-kira ada nggak yang makhluk ini yang bisa dibebaskan dari penderitaan karena kasih sayangnya. Karena kasih sayangnya dari Sang Buddha, ulas asih dari Sang Buddha ingin membebaskan makhluk dari penderitaan. Maka di pagi-pagi biasanya
akan melingkupi area atau dunia di situ. Ada nggak kira-kira yang seorang ini yang ketika mendapatkan ajaran, mendengarkan dhamma, mempraktekkan dhamma, itu bisa terbebas dari penderitaan. Dan dijelaskan bahwa pagi-pagi itu yang terlihat oleh Sang Buddha adalah ahimsaka. Artinya kalau Sang Buddha bertemu dengan ahimsaka akan mempraktekkan dhamma dan akan terbebas dari penderitaan. Dengan tujuan itulah Sang Buddha datang ke hutan. Jangan sampai ahimsaka itu membunuh ibunya, jangan sampai mendahului karena kalau seandainya seorang anak ini membunuh salah satu orang tuanya, baik itu ibu ataupun ayah, maka dijelaskan bahwa sebetulnya pintu kesucian itu sudah tertutup pada kehidupan saat ini. Pada saat itu sebetulnya pintu kesucian itu sudah tertutup kalau seandainya seorang anak ini membunuh ibunya atau ayahnya. Nah, artinya kan begitu sangat besarnya jasa kebajikan orang tua itu. Bahkan kalau seandainya orang anak membunuh orang tuanya ini sampai menutup kesucian, ini kan begitu sangat besarnya jasa orang tua. Nah, artinya Sang Buddha mendahului ibunya. Pada saat itulah diceritakan bahwa ahimsaka ini melihat Sang Buddha yang sedang berjalan. Di sisi lain juga ahimsaka juga melihat ibunya. Nah, pada saat itu kenapa saya tidak membunuh biku ini saja dan saya membiarkan ibu saya? Akhirnya dengan seperti itu ahimsaka ini mengejar Sang Buddha yang sebetulnya Sang Buddha, tetapi pada saat itu mengetahuinya adalah biku. Kenapa saya tidak mengejar biku ini saja? Artinya ketika itu ahimsaka ini mengejar Sang Buddha, mengejar Sang Buddha, tetapi karena dengan kemampuan kesaktian, walaupun seolah-olah Sang Buddha ini hanya berjalan, tetapi ahimsaka ini berlari sekencang apapun, sekencang yang ia dapat, tetapi tetap saja tidak bisa mengejar Sang Buddha yang hanya berjalan, seolah-olahnya berjalan. Bahkan dikatakan seekor gajah saja bisa dikejar, seekor kijang saja bisa dikejar oleh ahimsaka ini. Tetapi ketika ia sudah mengeluarkan segala tenaganya, tetapi tidak bisa mengejar Sang Buddha yang hanya berjalan. Pada saat itulah ia merasa heran. Akhirnya ia memanggil atau Sang Buddha. Oh, berhentilah. Sang Buddha, berhentilah. Oh, para biku atau biku, berhentilah. Nah, pada saat itu Sang Buddha menjawab, saya sudah berhenti, kamu belum berhenti. Nah, ketika itu ahimsaka ketika mendapat jawaban seperti itu langsung merenung. Para biku ini tidak berbicara bohong. Para putra sakya ini tidak berbicara bohong. Tetapi kenapa ketika ia berjalan mengatakan sudah berhenti, sedangkan saya yang sekarang sudah berhenti memanggil dikatakan belum berhenti? Akhirnya bertanya lebih lanjut, Sang Buddha memberitahu bahwa saya sudah berhenti melukai makhluk hidup. Kamu belum berhenti. Kamu belum berhenti melukai makhluk hidup. Artinya kamu belum berhenti dari kelahiran. Kamu akan lahir kembali, lahir kembali, lahir kembali. Itulah yang menyebabkan kamu belum berhenti. Ketika mendapat jawaban seperti itu, ahimsaka akhirnya sadar. Dan ia mengetahui bahwa oh, ini adalah Sang Buddha yang dengan kasih sayangnya saya yakin bahwa ia ingin membantu saya. Ketika pedangnya sudah dilempar, ia ingin menjadi biku dan ditapis menjadi biku. Nah, ketika menjadi biku, berjuang, usaha dengan gigih, diceritakan ahimsaka yang dikenal dengan Anggulimala ini mencapai arahat, mencapai kesucian, yang artinya kalau sudah menjadi arahat tidak akan terlahir kembali. Maka apa yang bisa makna yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa ahimsaka mendapatkan teman yang cocok. Siapa teman yang cocok? Yang paling ideal adalah Sang Buddha, itu adalah sahabat Kalyanamitta yang paling ideal.
Karena Sang Buddha mampu membebaskan orang dari penderitaan, ratap tangis, kesedihan, ia menjadi sahabat. Beliau menjadi sahabat yang paling ideal. Ya, menjadi sahabat yang paling ideal. Itu yang pertama, bahwa Sang Buddha adalah sahabat yang paling ideal karena mampu mengeluarkan seseorang dari penderitaan. Yang kedua adalah kadang kita ini terlalu sering, istilahnya itu terlalu, kalau ada orang yang berbuat buruk, nah kita ini terlalu keras, ya, terlalu keras. Artinya kan orang itu bisa berubah. Ya. Orang yang tadinya buruk seperti Anggulimala, bahkan yang sudah membunuh ratusan orang, akhirnya bisa menjadi orang suci. Artinya ini tergantung dari teman juga. Kalau orang itu buruk tetapi mendapatkan teman yang cocok, ia juga bisa berubah. Yang tadinya buruk bisa menjadi baik. Maka dari cerita ini, teman itu amat sangat penting dalam perjalanan kehidupan ini. Lalu bagaimana